Audit investigasi. Audit investigasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan atau tindakan kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan. Investigasi dalam teknik audit dan teknik perpajakan. Audit investigasi dengan teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Ada 7 teknik dengan bukti auditnya, yaitu pertama, memeriksa fisik atau pemeriksaan fisik. Lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Kedua, konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Ketiga, memeriksa dokumen atau dokumentasi. Tak ada audit investigasi tanpa pemeriksaan dokumen. Keempat, tinjauan analitik. Stinger dan Stewart menulis analytical review sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari audit. 6. Menghitung kembali atau pertunjukan ulang. Menghitung kembali tidak lain dari pengecekan kebenaran perhitungan. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. 7. Pengamatan. Audit investigasi dengan perpajakan. Teknik audit investigasi dengan perpajakan terbagi atas 2 metode, yaitu metode kekayaan bersih, metode pengeluaran. Follow the money atau menelusuri aliran uang. Sebagai pelengkap pendekatan konvensional follow the suspect, salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan bersama di antara penegak hukum. Akhirnya harus disadari bahwa pendekatan follow the money dan follow the suspect tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum, yaitu memberi efek jerah kepada pelaku, memberikan deteran efek bagi publik, dan merampas hasil tindak pidana untuk negara. Diperlukan kerjasama para penegak hukum untuk mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut. Contoh follow the money yaitu diidentifikasikan dan terbukti beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal dari tindak pidana korupsi terkait dengan jabatan terdakwa selaku wali kota Madiun yang seluruhnya berjumlahkan 59.787.042.412 rupiah. Terhadap penerimaan uang tersebut, terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diketahui hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Yang terdakwa yaitu Dr. Iwayan Chandra S.A. MH terbukti menurut hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 2 tindakan. Yang pertama yaitu tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan yang kedua tindak pidana gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang secara berlanjut. Investigasi tindak pidana korupsi. Investigasi tindak pidana korupsi ialah perilaku mengungkap penjabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Contoh, Watts melaporkan hasil penyelidikannya selama 2014 terkait dengan kerugian negara akibat ulah para koruptor. Menurut Les Abib, staf divisi investigasi dan publikasi ICW, kerugian negara pada tahun 2014 akibat korupsi sebesar 5,29 triliun rupiah. Investigasi dan pengadaan. Investigasi merupakan upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Sedangkan pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Contohnya yaitu pada saat pemilihan pengumuman tender, terjadi pengumuman yang diumumkan semu dan palsu. Materi pengumuman diumumkan jangka waktu terlalu singkat. Wawancara dan interogasi. Wawancara adalah proses yang sebagian besar dari kita alami beberapa kali dalam hidup kita, terutama jika kita terjun dalam bisnis dan telah memilih untuk melakukan pekerjaan di perusahaan. Sedangkan interogasi adalah alat yang lebih merupakan peperangan emosional dan psikologis antara interrogator dan tersangka. Baik wawancara dan interogasi adalah alat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Tetapi sementara wawancara dilakukan dalam suasana yang ramah dan tidak mengancam. Sedangkan interogasi terjadi dalam situasi yang dimana interrogator terlihat seperti agresor dan tersangka korban.
Contoh dari wawancara yaitu tanya jawab kepada tersangka dan pertahanannya bersifat netral untuk mengumpulkan data. Contoh dari interogasi yaitu tanya jawab kepada tersangka yang tujuannya menuduh tersangka agar dapat mengakui perbuatannya. Keterangan saksi pelapor atau whistleblower dan perlindungan saksi. Keterangan saksi pelapor, pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Perlindungan saksi sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat dalam membantu aparat mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi, maka ini akan sangat membantu bagi penegak hukum. Karena adanya aturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban dapat membuat masyarakat tidak takut lagi untuk membantu melaporkan apabila terjadi kasus tindak pidana korupsi yang diketahui dengan jelas dan dapat bersedia menjadi saksi atau whistleblower. Keterangan saksi pelapor, contohnya pelapor memberikan keterangan saksi sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Sedangkan contoh dari perlindungan saksi yaitu pelapor atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaporan dan atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.